Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepadanya kita meminta, hanya kepadanya kita meminta pertolongan, hanya kepadanya kita mengadukan segala permasalahan kita, hanya kepadanya kita memohon ampunan dan minta perlindungan. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita, dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkan dia. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah ajmain, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran ke 125. Fadlul jihad, keutamaan jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan seutama-utama amal. Seutama-utama amal, yang mana di dalam amalan tersebut, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terdapat masyaqqah yang sangat besar. Terdapat masyaqqah, yaitu al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini berat, sulit. Kenapa? Karena dia harus mengorbankan nyawa, dia harus mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, sehingga dia harus keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, hartanya, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka tentu saja pahalanya sangat besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Maka pahala besarnya, besar kecilnya pahala itu tergantung dari tingkat kesulitannya. Semakin sulit amalan tersebut, semakin berat amalan tersebut, maka pahalanya semakin besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berperang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tewas sehingga menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka apa? Surga. Oleh karena itu, orang yang mati syahid yang tidak berperang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat apa? Masyaqqah, dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang tidak pernah terlintas sedikit pun juga di hati manusia. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang masalah itu, yaitu keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin, setiap muslim tentu saja memimpikan
ditutup usianya dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, mengharapkan wajah Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Dan tentu saja pada zaman sekarang kita ini belum ada jihad bil sayf, jihad dengan senjata. Bahkan seutama-utama jihad pada zaman sekarang, kata para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seutama-utama jihad pada zaman sekarang adalah talabul ilm, menuntut ilmu, raf'ul jahli an nafsihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya, belajar ilmu agama yang benar, sehingga dia mampu mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengerti, faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dalam beragama ini. Sudah berapa umur kita, tapi ketika ditanya tentang sebuah permasalahan agama kok nggak tahu. Kalau ditanya tentang rukun Islam, rukun iman, bahkan mungkin ada yang masih kebalik-balik. Rukun iman dijawab rukun Islam dijawab rukun iman. Subhanallah, padahal dia mengaku dirinya muslim. Kemana saja selama ini kita tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang notabene itu merupakan agama kita. Kalau ditanya apa agamanya, muslim. Tapi ditanya tentang permasalahan agama yang dasar, seperti misalnya syarat sholat apa saja, rukun sholat, nggak tahu. Subhanallah, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu, dia masih tidak tahu. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillahu ajmain, sebesar-besar jihad pada zaman sekarang adalah talabul ilm. Sempatkan, luangkan waktu kita untuk belajar, minimal sepekan sekali, 1 jam 2 jam dalam sepekan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu 24 jam sehari kali 7. 24 kali 7 berapa? Sangat banyak, 148 jam kurang lebih dalam sepekan. Kita minta luangkan waktu 1 jam atau 2 jam saja dari 148 jam dalam sepekan untuk talabul ilmi. Tetapi karena duniawi, karena keinginan dunia yang lebih besar, sehingga apa? Alasannya banyak ketika diajak untuk belajar, duduk di majelis ilmu rutin sepekan sekali. Banyak alasan. Sibuk lah, banyak urusan lah, ada urusan keluarga lah. Subhanallah. Mana nih jiwa, giroh, semangatnya kaum muslimin? Jihad di jalan Allah, raf'ul jahli, mengangkat kebodohan dari diri kita. Dengan apa? Belajar agama yang benar. Nah, ini sebesar-besar jihad pada zaman sekarang, yaitu belajar ilmu agama, mengangkat kebodohan dari diri kita. Adapun nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan jihad bisilah, dengan pedang. Nah, kita sudah mengetahui ilmunya. Apa saja syaratnya, apa saja yang harus disiapkan. Apakah jihad ini hukumnya wajib, fardu ain? Apakah jihad ini hanya fardu kifayah yang diperintahkan oleh pemimpin kepada orang-orang tertentu saja? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jihad itu bermacam-macam hukumnya. Kalau misalnya pemimpin memerintahkan kepada beberapa orang untuk jihad, sebagaimana Nabi SAW pernah mengirim sariyah-sariyah. Sariyah-sariyah itu artinya pasukan-pasukan kecil yang jumlahnya nggak nyampe 100 untuk jihad. Berarti nggak wajib kepada fardu ain. Hanya yang ditugaskan oleh Nabi SAW jumlahnya 10 orang, 15 orang, 20 orang. Bahkan pernah Nabi mengirim 5 orang, 20 orang, 80 orang, tidak sampai 100 sariyah. Berarti tidak wajib ain bagi setiap individu. Berbeda dengan ketika jihad difa, jihad membela diri. Misalnya orang-orang kafir menyerang, Nabi SAW umumkan seluruh individu untuk keluar. Yang mereka masih muda, sehat, punya kemampuan fisik, mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah diserang ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq. Kaum musyrikin dengan kekuatan 10.000 pasukan menyerang kota Madinah.
Nabi SAW mewajibkan seluruh kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW perintahkan juga untuk ikut membantu seluruhnya yang memiliki kekuatan. Bahkan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dari suku Bani Quraisyah yang masih ada di Madinah ketika itu, mereka wajib membantu karena itu tanah air mereka. Diserang musuh di perang Ahzab pada tahun 5 Hijriah. Ini hukum jihad bisilah, dengan pedang. Jadi tidak sembarangan jihad itu. Harus ada perintah komando dari pemimpin terbesar, pemimpin paling tinggi di negeri tersebut. Bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin golongan, bukan, tapi pemimpin tertinggi di negara tersebut yang memerintahkan. Kalau pemimpin tersebut yang memerintahkan, pemimpin tertinggi di negeri tersebut yang memerintahkan, wajib. Bukan pemimpin kelompok yang meneriakan jihad. Ini salah kaprah ya. Ini tidak benar, perlu diluruskan. Oleh karena itu harus belajar fikih tentang jihad, apa saja syarat-syaratnya, sehingga apa saja rukun-rukunnya, sehingga benar ketika mereka pun mati syahid, mereka berperang di jalan Allah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Bukan karena membangkang pemerintah pusat, membangkang pemerintah tertinggi. Nah, ini perlu diluruskan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan jihad sangat banyak. Kita akan bacakan beberapa saja. Di antaranya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10 dan ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah aku tunjuki kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Tijaratan tunjikum min azabin alim, perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, syaratnya seorang masuk surga harus beriman, harus memiliki iman. Kalau ada orang berjihad di jalan Allah tidak punya iman, walaupun dia mati di medan perang, maka matinya mati bangkai. Mati bangkai. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman. Seperti ketika perang Hunain setelah Fathu Makkah ya, sekitar tahun 9 Hijriah. Sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah. Perang Hunain. Itu orang-orang kafir, mereka ikut berperang bersama Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya karena tidak enak saja dengan suku Arab. Dengan suku Arab, sehingga mereka ikut berperang. Yang akhirnya juga mereka masuk Islam. Karena di perang Hunain itu Nabi dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ghanimah yang sangat banyak. Kalau mereka mati, tewas di medan perang itu, maka mereka matinya mati bangkai. Karena mereka tidak punya iman. Perangnya karena apa? Kesukuan. Perangnya karena ingin membela Membela suku. Karena tidak enak. Bukan karena iman. Bukan karena perintah Allah. Bukan karena perintah Nabi SAW. Karena apa? Tidak enak. Subhanallah. Maka sayang kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang seperti ini jihad, tapi mereka tidak memiliki iman, niatnya melenceng, niatnya tidak benar, maka mati dalam keadaan bangkai. Maka kita juga wasiatkan, nasihatkan kepada teman-teman dari TNI, teman-teman dari angkatan bersenjata, ketika pemimpin tertinggi memerintahkan untuk jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu negara-negara yang konflik, membantu negara-negara muslim yang sedang konflik, maka niatkan i'la'i kalimatillah.
niatkan meninggikan kalimat Allah, bukan karena bukan karena yang lain, bukan karena menjalankan tugas, bukan. I'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditakdirkan tewas, gugur di medan perang tersebut, mati syahid. Tapi kalau niatnya hanya menjalankan tugas perintah dari atasan, hanya sebagai menjalankan perintah dari atasan, kalau dia ditakdirkan tewas, gugur di medan tempur tersebut, mati bangkai. Walaupun di dunia mungkin dia dianggap pahlawan. Walaupun mungkin di dunia dia dianggap pahlawan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kenapa? Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan apa? Niat di dalam hati. Sepele mungkin kita anggap sepele niat, tapi perbedaannya sangat mencolok, sangat besar. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa yakum ajma'in. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik untuk mereka jika mereka mengetahuinya. Jadi syaratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang besar, tijaratan tunjikum min azabin alim, perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih, adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dan seperti yang sudah kita katakan di muka tadi, berjihad sebesar-besar jihad pada zaman sekarang adalah thalabul ilm, belajar agama yang benar menurut pemahaman yang benar, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka, yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rekomendasi keridoan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka para sahabat, dan mereka pun para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti orang-orang yang sudah jelas, yang mendapatkan label titel keridoan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Jangan kita belajar agama mengikuti orang-orang yang gak jelas. Orang gila dianggap wali, subhanallah. Jelas-jelas itu orang gila tidak waras dianggap wali. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini gimana, subhanallah. Kemana akal-akal sehat kita ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menjelaskan tentang agama Islam. Nabi SAW menjelaskannya secara terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sangat jelas. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang melenceng dari hal itu kecuali pasti akan binasa. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita wajib bangun dari tidur kita. Jangan dininabobokan terus dengan hal-hal yang tidak jelas, dengan hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar, melek, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca ayat-ayat Allah, baca tafsiran dari para ulama tentang permasalahan yang berkaitan tentang ayat-ayat tersebut. Jangan langsung kita takwil, jangan langsung kita tafsirkan dengan akal-akal kita yang pendek, akal-akal kita yang terbatas. Maka baca menurut pemahaman para sahabat yang mereka paling faham, paling a'lam wa ahkam, subhanallah, paling faham dan paling mengetahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat langsung ayat-ayat itu turun goddon torian. Mereka mendengar langsung dari lisan Nabi SAW fresh. Mereka mendengar langsung dari lisan Nabi SAW. Dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya SAW oleh para sahabat, ayyul amali afdol, amalan apalah yang paling mulia? Amalan apa yang paling mulia? Qala imanun billahi wa rasulihi. Nabi menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa ayyu. Dikatakan, apalagi? Setelah itu, wahai Rasulullah,
Kemudian Nabi SAW mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini menjadi syahid dari hadis ini ya, menjadi pokok pembahasan dari hadis ini. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, kila summa ayyu summa maza, apalagi wahai Rasulullah? Nabi mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas dalam hadis ini terdapat keutamaan jihad, yaitu afdalul a'mal, itu sebaik-baik amal. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga tentang keutamaan jihad, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan la ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang pergi berangkat jihad di jalan Allah pagi hari atau siang hari, pergi berangkat berjihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru pergi doang nih, dia mendapatkan kebaikan dunia maupun seisinya. Apalagi kalau misalnya dia niatnya benar, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, balasannya apa? Surga. Ingat bahwasanya orang yang mati syahid memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya adalah tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam barzakh, di dalam alam kubur. Yang mana semua manusia pasti akan ditanya. Yang disebut dengan fitnah kubur. Tidaklah setiap manusia, baik itu mukmin, muslim, kafir, munafik, pasti akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, kecuali ada yang tidak ditanya oleh munkar dan nakir. Itu apa? Orang yang mati syahid. Mereka akan bebas dari fitnah kubur. Mereka tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini keutamaan yang besar, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Jadi kalau misalnya ada orang belajar di mahat, misalnya di pesantren, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan sedang belajar di pesantren misalnya, sedang belajar menuntut ilmu agama, maka dia tergolong apa? Mati syahid. Kalau misalnya dia niatnya benar, mengharapkan wajah dari Allah. Makanya kita ingatkan kepada anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren, di mahat-mahat, luruskan niat. Luruskan niat, wahai saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan sakit, meninggal ketika sedang proses belajar tersebut, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati syahid tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Bebas dari fitnah kubur. Tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati syahid. Dalil yang keempat adalah hadis Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan magbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidaklah dua kaki hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kaki-kaki tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Kakinya saja tidak disentuh, apalagi tubuhnya. Ini merupakan menunjukkan penjelasan dari sebagian tubuh yang mewakili seluruh tubuh. Artinya kakinya saja tidak akan disentuh api neraka, apalagi tubuhnya, apalagi wajahnya. Wajah merupakan bagian tubuh yang mulia yang ada pada diri kita. Ini keutamaan yang besar. Orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka, tidak mendapatkan fitnah kubur, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, tidak akan disentuh api neraka, dan mereka juga akan mendapatkan sebaik-baik amal. Kalau mereka hidup pulang mendapatkan apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Dan begitu juga mereka juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis atau dalil yang kelima, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah? Apa amalan yang bisa setara dengan jihad di jalan Allah? Qala la tastati'unahu.
Kata Nabi SAW, tidak ada yang sebanding setara dengan jihad di jalan Allah. Fa'adu alaihi marratain aw salasan. Kulun zalika yaqul la tastati'unahu. Para sahabat bertanya sampai 2 kali sampai 3 kali, jawabannya sama. Tidak ada yang setara sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, masalul mujahid fi sabilillah kamasalis sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min salatin wala siyamin hatta yarji al mujahidu fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa, salat dalam keadaan taat dengan ayat-ayat Allah, tidak putus asa, tidak bosan dari salat dan puasa sampai kembalinya mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan orang-orang yang orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sebulan perjalanan pulang balik. Itu seperti orang yang sedang sholat puasa sebulan juga, tidak tidak henti-hentinya, subhanallah. Pahalanya apa? Sama. Dan tidak ada orang yang sholat puasa tidak henti-hentinya. Bahkan Nabi SAW pun melarang puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Sebagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, saya mampu puasa tiap hari." Kata Nabi SAW, tidak boleh. Puasa 3 kali sebulan. Kata Amr bin As, saya mampu lebih dari itu. Ya sudah, Senin Kamis plus 3 kali dalam sebulan. Kata Amr bin As, saya mampu lebih dari itu. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan puasa Daud, puasa sehari, buka sehari. Kata Amr bin As, wahai Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi apa? Tidak ada kebaikan orang-orang yang puasa lebih dari itu. Akhirnya Amr bin As pun puasa Daud dalam kehidupannya. Ketika sudah tua, ketika sudah berumur, sudah lanjut usia, Amr bin As baru menyesal. Beliau mengatakan, kalau seandainya dulu saya mengikuti perintah Nabi SAW, mungkin tidak akan berat bagiku. Artinya ketika sudah tua dia tidak mampu tuh untuk puasa Daud. Artinya apa? Orang yang berpuasa, orang yang sholat terus menerus dibandingkan dengan orang yang jihad, selama orang itu jihad, dia berpuasa dan sholat terus, pahalanya seimbang. Tapi nggak ada orang yang mampu melakukan seperti ini. Ini keutamaan apa? Keutamaan yang besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang-orang yang syahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Dibawakan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tadmanullahu liman kharaja fi sabilihi. Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa saja yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yakhruju illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa alayya dhaminun an adkhulal jannah aw arji'uhu ila manzilihi allazi kharaja minhu bimanala min ajrin aw ghanimatin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang keluar kecuali untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadaku, beriman kepada Nabi SAW, dan jujur terhadap risalahku, kenabianku, maka dia mendapatkan jaminan dariku untuk dimasukkan ke dalam surga. Atau dia kembali ke rumahnya sebagaimana dia keluar dan mendapatkan pahala yang besar atau mendapatkan ghanimah. Jadi jihad itu potensinya 2. 1, mati syahid, mendapatkan surga Allah. Atau masih hidup, membawa ghanimah dan pahala yang besar. Orang-orang yang berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya hanya orang-orang yang jujur terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang-orang yang benar keimanannya dan jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi
Ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamah ka hayati yaumi kulima li launuhu launud dam wa rihuhu rihul miski. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia akan datang pada hari kiamat seperti keadaannya. Dia jihad, kemudian terluka, mati syahid, maka dia akan didatangkan seperti keadaan dia berjihad terluka tersebut pada hari kiamat. Darahnya berwarna merah seperti darah ya, dan aroma lukanya seperti bau minyak kasturi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih laula an yashqa 'alal muslimin ma qatu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillahi abadan. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu 'alaihim an yatakhallafu anni. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih lawadattu an agzu fi sabilillah fa'uqtala thumma agzu fa'uqtala thumma agzu fa'uqtala. Demi jiwa Nabi Muhammad SAW yang ada di tangannya, seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, maka tidaklah aku akan duduk sejenak, kecuali aku akan mengirim sariyah, pasukan-pasukan yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar. Pasti Nabi akan mengirimkan pasukan setiap saat untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kesempatan kaum muslimin mendapatkan pahala yang besar. Tetapi ada seorang yang berat bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun tidak ikut perang bersamaku, kata Nabi SAW. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kata Nabi SAW, kalau seandainya aku diperintahkan untuk berjihad, aku pasti akan berjihad. Dan aku ingin senantiasa berjihad, kemudian aku terbunuh, atau aku dihidupkan kembali, aku berperang dan aku terbunuh, kemudian aku berperang dan aku terbunuh. Ini keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal asyru marrat lima yara minal karamat. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidaklah seorang dimasukkan ke dalam surga ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeinginan, berharap kalau diberikan kesempatan hidup kembali di dunia, dia akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yatamana an yarji'a ila dunya, dia berharap kembali ke dunia, fayuqtal asyru marrat, terbunuh 10 kali, lima yara minal karamah, karena keutamaan yang besar dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini beberapa kisah sahabat yang mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik berkaitan tentang seorang sahabat yang bernama Umair bin Himam atau Umair bin Hammam dalam perang Badar. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi SAW dan para sahabatnya pergi ke Badar, mendahului orang-orang musyrik di Badar, sampai datang orang-orang musyrik. Kemudian ketika di hari haknya sudah berperang, layak dimanna ahadu minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu fadanal musyrikun. Nabi SAW memberikan isyarat, jangan seorang pun di antara kalian mulai maju kecuali aku berikan isyarat untuk maju. Sampai orang-orang musyrikin sudah mulai mendekat, Nabi SAW sebelumnya memerintahkan para sahabat untuk duduk. Orang-orang kafir Quraisy melihat, nih strategi apa nih? Mau perang kok duduk? Ternyata ini strategi Nabi SAW untuk menenangkan kaum muslimin. Bayangkan jumlahnya 300 orang lawan 1000. Pasti ada perasaan apa? Ada perasaan takut. Makanya di antara kalangan sahabat, di antaranya mereka tidak menginginkan perang waktu itu, karena mereka juga tidak niat perang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah buat skenario sedemikian rupa sehingga kaum muslimin yang jumlahnya 300 lebih itu bertemu dengan orang-orang kafir yang jumlahnya 1000. Terjadi perang Badar. Nabi memerintahkan sahabat untuk duduk. Jangan melakukan apa-apa kecuali aku perintahkan. Ternyata para ulama membahas strategi Nabi ini untuk menenangkan kaum muslimin. Ketika duduk itu perasaannya agak tenang. Berbeda dengan orang kafir yang sudah mulai menyerbu. Ketika sudah dekat baru Nabi SAW perintahkan bangun tusuk. Mereka dengan tombak-tombak, dengan panah. Dari belakang dilempar anak panah, dari depan tombak. Sehingga ini menimbulkan ketenangan yang luar biasa dari kubu kaum muslimin. Kemudian ketika Nabi mengatakan kumu ila jannatin ardu was-samawati wal ard. Majulah kalian semua menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka mendengar kalimat itu Umair bin Himam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Kata Nabi, "Iya." Kemudian Umair bin Himam mengatakan, "Bah." Sebuah kalimat yang mengatakan, "Sudah, tidak ada waktu lagi, cukup. Segera berangkat." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma yahmiluka ala qaulika bah." Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bah? Sudah cukup, tidak ada waktu lagi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, illa roja'a an akuna min ahliha." Saya berharap saya termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga. Qala fa innaka min ahliha. Nabi mengatakan kamu termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga. Fa akhraja tamarat. Kemudian dia pun mengeluarkan kurma yang ada di kantongnya. Kemudian dia makan beberapa saja. Kemudian dia segera bergegas maju di medan perang sampai terbunuh. Umair bin Himam radhiyallahu anhu mati syahid di jalan Allah ketika perang Badar tahun kedua Hijriah radhiyallahu anhu. Begitu juga tentang kisahnya Anas bin Nadr. Anas bin Nadr pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah. Luar biasa. Anas bin Nadr berperang di jalan Allah karena Anas bin Nadr ini tidak ikut perang Badar tahun kedua Hijriah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Nabi SAW tekadnya untuk berjuang di jalan Allah mati-matian di perang Uhud. Dan ternyata pada fase babak kedua kaum muslimin kocar-kacir, Anas bin Nadr maju. Sampai Anas bin Nadr mengatakan sebelum perang Uhud, "Ya Rasulullah, la inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarannallahu ma'asna." Ya Rasulullah, kalau Allah memberikan kesempatan untuk berperang di jalan Allah, maka aku akan memerangi orang-orang musyrik sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang aku lakukan. Ketika perang Uhud berkecamuk, kaum muslimin dipukul mundur oleh orang-orang musyrik. Sa'ad bin Nadr maju. Subhanallah. Sampai Sa'ad bin Mu'az, Umar bin Khattab melihat, Sa'ad, Anas bin Nadr luar biasa berperang. Tidak ada orang yang berperang seperti itu. Sampai Sa'ad bin Mu'az pun mengikuti Anas bin Nadr nggak mampu. Umar bin Khattab melihatnya mengikuti dia nggak mampu. Saking luar biasa, seperti singa kelaparan. Sehingga akhirnya beliau Anas bin Nadr mengatakan, "Wa Rabbin Nadr, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Demi Robnya Nadr, sungguhnya aku mendapatkan aroma surga dari balik Uhud. Kemudian dia pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan gagah beraninya sampai terbunuh. Mati syahid di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan yang mencari jasadnya pamannya Anas bin Nadr ini, beliau mengatakan, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf." Kami mendapati ada sekitar 80 lebih tusukan atau sabetan pedang di tubuhnya. Au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin. Atau sekitar 80 luka lebih karena tombak atau karena anak panah. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Anas bin Nadr dimutilasi, dicincang. Sehingga tidak ada yang bisa mengenali beliau kecuali saudarinya. Dari jari yang terdapat di jarinya melingkar sebuah cincin. Oh, ini jasadnya Anas bin Nadr radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis tentang bagaimana keberanian para sahabat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta, dengan cara menuntut ilmu syar'i, belajar, menyebarkan agama ini, mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama kita, dan sabar serta dalam mendakwakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.